Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali kita mempertajam persoalan tentang keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres. Kenapa? Karena sebenarnya itulah salah satu syarat untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kalau tidak ada, lagi-lagi berarti tidak memenuhi syarat dan sebaiknya mundur. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belum selesai sidang dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo kepada Bapak Jokowi. Kini masuk lagi nih, serangan bodoh dari orang yang seharusnya nggak bodoh. Pak Denny Indrayana, seorang tersangka kasus korupsi payment gateway sejak tahun 2015 ya. Beliau melancarkan serangan yang mirip dengan pola dugaan fitnah Mas Roy Suryo. Hanya berbeda cara dan bukan kepada Pak Jokowi, melainkan kepada putra Pak Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebelum masuk ke materi inti, Mas Gibran tercatat sebagai lulusan sekolah menengah atas di Orchid Park. Setelah lulus sekolah menengah, Mas Gibran mendaftar ya di UTS In Search, program jalur preparatory course bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia. Tapi ya, beliau kemudian memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Ia memperoleh diploma dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura atau MDIS pada tahun 2010 dengan gelar BSc, Bachelor of Science, setara S1, di bidang marketing dengan predikat Second Class Honor Second Division dari Universitas Bradford yang merupakan mitra dari MDIS. Lanjut ya. Awalnya Pak Denny merilis sebuah video di akun pribadinya, di X dan di Thread untuk menyampaikan dia sudah menyiapkan hadiah untuk siapapun yang mampu memberikan informasi atau menunjukkan dokumen pendidikan SMA Mas Gibran. Ya, karena nggak ada peminat, kemudian Pak Denny menambah besaran hadiah menjadi 199 juta rupiah. Sayembara ini dia lakukan dalam konteks paksaan bertaruh dengan Mas Wapres. Poin taruhannya, kalau ada yang bisa membuktikan ijazah SMA Mas Wapres asli, maka Pak Denny akan berhenti mempersoalkan ijazah ini. Tapi kalau nggak ada yang bisa membuktikan ijazah SMA Mas Wapres asli, maka Pak Denny ya minta Mas Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai Wapres. Jadi kalau kita ringkas ada dua hal ya. Yang pertama adalah sayembara, yang kedua adalah paksaan taruhan. Sayembara dilakukan dalam konteks taruhan yang dipaksakan. Kenapa saya sebut dipaksakan? Ya, kita memakai logika bertaruh aja lah ya. Di mana-mana, itu kan kalau kita bertaruh, kita dan petaruh lain itu menaruh modal dengan nilai yang sama atau setidaknya setara ya satu dengan yang lain. Misalnya, kita bertaruh bola. Saya pegang tim A, kawan saya pegang tim B. Kalau tim A menang, nah kawan saya push up 10 kali. Maka sewajarnya kalau tim B yang menang, saya push up 10 kali. Itu logika taruhan yang waras, ya. Sementara dalam taruhan yang maksa banget ini, ya, yang dipublikasikan oleh Pak Denny, kalau Pak Denny menang, maka Mas Wapres mundur. Kalau Pak Denny kalah, maka Pak Denny nggak akan persoalkan ijazah Mas Wapres lagi. Ini kan nggak waras namanya. Ibarat kalau saya menang taruhan, Anda push up. Kalau saya kalah, Anda tidak push up. Tapi saya nggak perlu push up juga. Jadi Pak Denny, Anda kok bisa-bisanya ya menghina nalar Anda sendiri. Kalau Anda menang, ada konsekuensinya buat petaruh yang kalah. Kalau Anda kalah, kok nggak ada konsekuensinya buat Anda? Ini kan tengil nggak karuan namanya. Nah, mekanisme pembuktian ijazah Mas Wapres dilakukan melalui sayembara. Pak Denny katanya akan memberikan hadiah untuk seseorang yang dapat membuktikan ijazah SMA Mas Gibran asli. Sayembara ini juga aneh. Mas Gibran itu kan pernah menang pemilu 2 kali, ya. Sekali menang di Pilkada Solo dan sekali menang di Pilpres. Setiap pencalonan KPUD maupun KPU
selalu memberikan waktu kepada publik untuk mengajukan keberatan atas dokumen. Nah, ini kan jadi kayak tipu-tipu aja. Jujur aja lah, Anda itu kan ingin menggulirkan isu bahwa ijazah SMA Mas Gibran itu palsu, tapi menggunakan logika terbalik. Seolah Anda berani bayar mahal untuk yang bisa membuktikan ijazah tersebut sah atau asli. Kalau tidak ada yang tertarik, ya, awal-awalnya Anda naikin nominal hadiah sayembara. Lama-lama Anda akan menggunakan ketidaktertarikan publik, ya, untuk kemudian Anda menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa membuktikan ijazah Mas Gibran asli. Ini kan secara nggak langsung membangun persepsi tuduhan, ya, tuduhan ijazah Mas Gibran palsu tanpa punya bukti, tapi sambil menyisakan ruang untuk berkelit. Loh, saya nggak pernah loh bilang ijazah Mas Wapres palsu. Kemudian karena tidak ada yang mengikuti sayembara Anda, lalu kembalilah ke taruhan aneh itu. Maka Anda merasa berhak untuk meminta terus Mas Wapres mundur karena merasa menang taruhan. Pak Denny, udahlah. Uang sayembara 199 juta rupiah itu nggak membuat pihak tertuduh yang harus membuktikan tuduhan pasif-agresif Anda. Mending saya yang taruhan aja sama Anda, ya. Kalau Anda bisa buktikan bahwa ijazah SMA Mas Gibran palsu, saya yang kasih 200 juta buat Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres palsu, Anda kasih saya 200 juta. Akhir kata, orang-orang seperti Roy Suryo dan Denny Indrayana ini mungkin terinspirasi oleh propagandis Jerman yang pernah bilang, if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. Jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, orang-orang akhirnya akan mempercayainya. Mari kita lawan kebohongan-kebohongan itu dengan kewarasan. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.